Terus Ya udah kamu melakukan. kalau saya nggak beribadah, Berarti kamu masuk lagi berarti dalam kalau dosa. saya Berarti kamu masuk lagi dalam dosa. Berarti kamu perlu deh bertobat dan lagi. Yesus, Ya gitu. percuma dong Makanya Yesus itu nggak yang namanya berdosa. pengorbanan. Butuh korban itu. Setiap kamu jatuh ke dalam dosa, kamu harus melakukan korban. Nggak ada yang mengatakan itu. Ini makanya telinganya tuh pada nggak ada, berkali-kali pun nggak nyampe kalian. Gimana duta SDM rendah ini? Anda nggak mengingat kata-kata saya? Anda Intinya sekolah di seperti mana? itu. Nggak ada Kamu seperti yang itu. rendah, Anda sekolah bodoh di kamu mana? itu. Kalau kamu pintar kamu seperti nih. itu. Dalam Yes. Islam yang saya tanya, Mm-mm. dalam Islam itu seperti apa? Taubat itu apa? Misal kamu mencuri, terus Iya. apa hukumannya? Itu tetap dosa. Iya, seperti apa menghapusnya? Untuk menghapusnya bertaubat. Iya, taubatnya dengan apa? Saya tanya. Taubatnya di dalam Islam tidak sama dengan Kristen. Kita Ya, tadi kau bertobat, bilang kita sama, melakukan sekarang kesalahan terhadap. Udah bisa kayak gitu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi kali ini, umat muslim tidak bisa memahami apa arti menebus manusia dari dosa, karena konsep keselamatan iman Kristen dan Islam sangat berbeda. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Oke. Ini obat alergi nih, cetirizine. Selamat malam. Ya, selamat pagi Pak Cetirizine. Silakan, mau bertanya apa? Tadi analoginya seperti gimana, Pak? Nanti aja. Official. Tapi masih kebayang kok. Jadi kan manusia diciptakan untuk beribadah, betul kan? Bentar Pak. Tapi kan Pos, kenapa ya, jadi prioritas masuk surga? Karena Tit lebih cepat bertobat dibandingkan yang saleh. Karena perempuan yang begitu dia bertobat bang dibandingkan orang saleh rata-rata ujung-ujungnya aneh-aneh kelakuannya. Nah orang yang kayak gitu biasanya sombong rohani, makanya lebih mendahului perempuan yang begitu gitu loh. Paham sampai sini? Oke, silakan Pak Cetirizine. manusia kan diciptakan buat beribadah kan, dikembalikan kan. Sedangkan itu Yesus udah menebus dosa, berarti manusia udah nggak punya Nggak dosa ada kan? Yesus menebus dosa, nggak ada. Menebus manusia. Bu? Nah, terus? tadi katanya inget, gimana? Menebus manusia untuk Menebus untuk- manusia dari dosa, untuk- bukan untuk. Menebus manusia dari dosa. menebus manusia dari dosa, berarti manusia udah nggak punya dosa. Betul. Nah gini perbandingannya, Mbak ini kan misalkan sering beribadah nih, saya juga misal saya Kristen, saya nggak suka beribadah, kita sama-sama masuk surga. Ya kau kan melanggar. Mana ada? Saya masuk- Mana ada orang yang melanggar masuk surga? Gimana ceritanya? Kan katanya udah di itu Nah, dosa iya, ya udah diambil. bukan, kamu yang diambil, dilepaskan dari dosa kamu. Ini dosa. Ini kamu. Ya kamu kalau sudah diambil dari keberdosaan, ya kamu itu nggak buat dosa lagi. Ya kamu terus-terusan beribadah itu. Gimana sih? Lah kan kamu udah dikeluarkan dari dosa. Iya kan? Dosa itu adalah pelanggaran tadi saya bilang. Ya kan? Loh kalau kamu udah keluar dari dosa, ya udah, kamu kembali ke fitrahmu. Apa? Udah fitrah kan, Masa udah nggak iya punya kamu- dosa kan? Ya iyalah, ini udah bersih. Udah bersih kan, udah nggak punya dosa kan? Iya. Terus? Ya lalu? Terus Ya udah kamu melakukan. kalau saya nggak beribadah,
Berarti kamu masuk lagi berarti kalau saya Berarti kamu masuk lagi dalam dosa. Berarti kamu perlu deh dong Yesus. Ya gitu. Percuma dong Yesus nebus dosa. Namanya pengorbanan. Butuh korban itu. Setiap kamu jatuh ke dalam dosa, kamu harus melakukan korban. Itulah yang dinamakan perjamuan kudus. Gitu. Percuma dong. Percuma dong Yesus Loh, dirinya. kalau namanya menyelamatkan itu gitu. Makanya kamu jangan masuk lagi. Kalau kamu masuk lagi, Buat maka apa? kamu melakukan kurban. Kamu memperingati kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Itu. Karena dia sekali untuk selama-lamanya. Aduh, Begitu kamu berdosa, ya kamu harus udah Tuhan melakukan mengorbankan kurban diri, lagi. masih aja tetap masuk neraka. Enggak, Ya, siapa yang bilang masuk cuma neraka? dong. Mana dalilnya? Siapa yang bilang masuk neraka? Kamu berdosa lagi, makanya perlu Mengorbankan diri, udah Tuhan udah sampai mati. gini Pak, dengerin. Makanya Tuhan itu mati sekali untuk selama-lamanya. Nih dengerin. Ini kan kamu tadi udah Ujung-ujungnya ditegur. tetap kayak manusia kan gak bakalan ada yang sempurna. Semua manusia pasti Makanya dengerin. punya dosa. Makanya kamu kalau manusia punya Gak otak, bakalan ada yang sempurna. dengar. Makanya ketika kamu jatuh lagi ke dalam dosa, kamu lakukan lagi pengorbanan Yesus di kayu salib melalui perjamuan kudus. Maka kamu keluar lagi dari dosa. Ya kalau kayak gitu Bersih lagi. ujungnya Makanya fungsinya Tuhan Yesus itu sebagai kurban. Itulah makna dari penebus. Kalau tidak demikian, kamu itu Ya, berarti akan gini. selamanya nah apa? Kamu akan selamanya gimana jatuh ke dalam nasib yang dosa. sebelum gimana nasib yang sebelum Yesus mengorbankan diri? Apakah Lah semua itu dia berdosa? kan turun ke dunia orang mati, ke kuburan. Makanya dia mati itu sengaja. Sebelum lah kan belum ditebus. Ya Kan belum makanya dia ditebus dosanya. datang. Dia kan ini menggantikan, mengambil kamu, mengeluarkan kamu dari dosa kan? Ya kan, mengeluarkan. Iya, Nah, kan udah orang-orang Ini orang-orang yang sebelum Yesus dengerin, mengorbankan dengerin. diri kan Iya, dengerin. Orang-orang yang Yang sebelum Yesus, kamu mau denger nggak? ya Orang-orang yang sebelum Iya. Yesus itu langsung menarik mereka dari dunia orang mati, membawanya ke Firdaus. Makanya kenapa dia mati sekaligus. Itu, kalau Tuhanmu kan nggak bisa memberitakan dia adalah Tuhan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Saya tanya, bagaimana orang-orang sebelum Nabi Muhammad mengenal Allahmu? Allahmu harus turun ke dunia orang mati. Bisa nggak dia lakuin? Justru yang saya tanya itu ke Tuhanmu. Orang-orang yang namanya itu belum Tuhan mengenal merendahkan diri Allahmu. dan nggak menjadi lagi Tuhan. Dengar. Itu Kan namanya nabimu ini baru memperkenalkan Allahmu di abad ke-7. Bagaimana dengan orang abad ke-4 yang belum mengenal Allah Allahmu? berbuat seperti itu. Dia merendahkan diri. Saya tanya. Menjadi pencipta, dia Saya menjadi maha tanya, kuasa lagi. bagaimana? Saya tanya, bagaimana cara Tuhanmu di abad keempat kepada orang yang sudah mati memperkenalkan dirinya adalah Allah? Gimana caranya? Yang harus kamu pikirkan itu. Sebelum ada nabimu, terus ke apa kabar orang-orang yang belum pernah sholat kayak secara agamamu? Itu yang kamu pikirkan. Bagaimana Tuhan mau menyelamatkan mereka? Mereka kan nggak kenal syariatmu. Nah, itu yang kamu pikirkan. Kalau saya tadi jelas. Makanya orang Kristen itu melakukan ekaristi. Kalian paham ya orang Kristen ya? Kalau kamu sudah jatuh ke dalam dosa, maka lakukan perjamuan kudus itu adalah memperingati penyaliban Yesus. Dengan perjamuan kudus kamu kembali fitri itu. Jadi dia sekali untuk selamanya, apapun dosamu itu bisa diampuni melalui kurban Yesus tadi di kayu salib. Seperti apa praktisnya? Ekaristi atau perjamuan kudus. Ini logis. Nah, pertanyaan saya itu, Pak. Dijawab dulu, Pak. Bagaimana orang-orang di abad keempat yang belum mengenal Allahmu? Halo, Andre Mulyadi. Halo, Pak Andre. Halo, host. Ya, silakan. Mau bertanya? Malam.
Ya, selamat pagi. Tadi gimana analoginya? Dosa Gimana? manusia ditebus Yesus. Itu gimana ceritanya? Nggak ada dalilnya dosa manusia ditebus Yesus. Masa saya dari tadi mempraktekkannya itu sampai berkali-kali, kamu nggak ngerti? Katanya tadi dosa manusia di Apa? ya, masalah analoginya tak masuk di akal, host. Secara logika kan, host ini sekolah tamatan apa sih? Maksudnya apa? Narasinya apa tadi? Narasinya? Katanya dosa manusia ditebus Nggak Yesus. ada. Kamu ulang lagi aja video saya. Itu nggak ada seperti itu. Itu mulutmu yang ngomong, bukan saya. Saya nggak gitu ngomongnya. Terus ya kan gitu intinya seperti itulah. Enggak, saya nggak mengatakan itu. Ngapain dosa ditebus? Nggak ada yang mengatakan itu. Ini makanya telinganya tuh pada nggak ada, berkali-kali pun nggak nyampe kalian. Gimana duta SDM rendah ini? Anda nggak mengingat kata-kata saya? Intinya sekolah di seperti mana? itu. Nggak ada Kamu seperti yang itu. rendah, Anda host. sekolah Bodoh di kamu mana? itu. Kalau kamu pintar nggak kamu, seperti itu nih. kamu. Kamu nanti kamu dengerin sekali lagi, kamu ingat SDM rendah. 1.200 orang, saya tanya, ada nggak saya bilang dosa ditebus? Ada nggak saya bilang, ya duta iclik, telingamu itu di mana? Ada nggak saya bilang 1.200 orang sini? Kamu sekolah di mana kamu? Kamu yang nggak sekolah, telingamu nggak ada. Ini dosa, ini manusia yang ditebus ini. Bukan ini yang saya ambil, ini di sini. Ini. Saya udah pakai peraga, alat peraga untuk PAUD pun, kau tak nyampe. Buka SDM rendah, gitu, ya. Ini memorinya nih ditambah, jangan MB. Orang udah tera, kau giga aja nggak nyampe. MB. Ya, topik. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, silakan. Mau bertanya? Pagi juga. Mungkin Islam, orang-orang Islam yang terdahulu tadi masuk, mereka yang tidak memahami yang namanya taubatan nasuha. Nah, mereka orang Islam, tapi mereka tidak memahami ajaran Kristen, akhirnya dia menyalahkan Kristen. Kalau saya ini Muslim, tapi saya memahami Kristen. Di Kristen juga tidak ada yang salah kok, benar itu sudah. Anda bertanya aja, Anda tidak usah narasi kosong. Bukan narasi kosong, gini, yang ada agak mungkin bukan kekeliruan ya. Anda gimana? Keselamatan dalam iman Islam aja. Kalau Anda memang memahami agama Anda, bagaimana keselamatan dalam Islam? Keselamatan di dalam Islam itu pengenalan diri. Orang yang kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Kalau tidak kenal Tuhannya gimana dia mau? Kalau tidak kenal dirinya gimana dia mau kenal Tuhannya? Jadi semua yang ada yang ngomong tadi orang-orang Islam. Lah terus selamatnya di mana? Lu saya nungguin sampai selamatnya loh. Ya, selamatnya dia sama dengan yang disampaikan dengan Kristen, sama. Jangan nyontek. Tidak kamu. bisa. Begini. Kamu siapa? Emangnya kamu ekaristi? Saya tanya, kamu melakukan ekaristi nggak atau kurban? Melakukan dong. Oke, kamu ke gereja nggak ekaristi? Dilakukan oleh seorang Gini, imam. di dalam gereja itu, di situ kan ada yang namanya perjamuan kudus. Ya, Sama kamu juga tidak mau? kalau di dalam Islam itu, di situ ada yang namanya bertaubat sudah. Makanya kalau Anda bilang tadi, Bertaubat itu apa? taubat untuk tidak melakukan lagi yang perbuatan dosa, sebenarnya harusnya seperti itu. Tetapi manusia kan tidak bisa lepas dari dosa. Bertobat untuk tidak melakukannya. Lalu orang yang sudah berdosa apa konsekuensinya? Ya dengan tobat itu tadi sudah selesai. Tobat itu apa? Tobat itu Tobat bentuk apa? itu kalau di dalam Kristen yang sampaikan Jangan tadi yang sampai berperjamuan kudus. Kristen. Dalam Yes. Islam yang saya tanya. Dalam Islam itu seperti apa? Tobat itu apa? Misal kamu mencuri. Terus Ya. apa hukumannya? Itu tetap dosa. Iya, seperti apa menghapusnya? Untuk menghapusnya bertaubat. Iya, tobatnya dengan apa? Saya tanya. Taubatnya di dalam Islam tidak sama dengan Kristen. Kita Ya, tadi kau bertobat, bilang kita sama, melakukan sekarang kesalahan terhadap. Udah bisa kayak gitu. Sekarang Gini saya loh. tanya, bagaimana pertobatan itu seperti apa? Ngomong doang, besok nggak gitu lagi, gitu. Cuma ngomong doang. Sama kan? Di dalam Kristen juga gitu. Nggak ada, saya bilang gitu. Nggak bisa.
Gini, Loh, di dalam Gini agama bang, Islam gini bang, itu, saya tanya kamu, kalau kamu ke pengadilan habis mencuri, saya minta maaf, saya nggak berbuat lagi, diampuni nggak? Logika aja. Tadi saya katakan, kalau manusia berdosa, ya, manusia berdosa, ini harus tanda X, meninggoy di maut, apapun dosamu itu maut, nggak bisa enggak, bukan ngomong tok. Nah ini kamu yang gak nyampe. Dari tadi saya bilang, makanya Yesus tuh menggantikan dan dia jadi tanda X tadi, itu artinya apa? Maut. Jadi setiap orang berdosa harus mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau badan mau berdosa, ya kamu harus meninggoy. Itu upah dosa adalah maut. Nah kamu mencuri apa? Hukumannya apa? Itu yang harus kamu jawab. Tobatmu itu seperti apa? Sama. Emang kamu mau? Jadi siapa? Gini Bang Topik, kalau kamu bilang sama seperti orang Kristen, siapa yang menggantikan kamu untuk menerima hukuman itu? Kalau kami, Yesus menggantikan hukuman yang kami terima jadi diterima dia. Saya tanya, kalau kamu siapa? Siapa pengganti yang menerima hukuman itu? Yang menerima hukuman itu siapa? Potong tangan nggak? Jangan main sama-sama aja, enak aja. Lu nggak ngerti. Makanya tadi dengar kan teman-teman kan? Kalau berdosa, X yang gambar tengkorak saya bilang karena takut kena ini. Itu upah dosa adalah maut. Makanya Yesus itu mati untuk menggantikan kami. Nah sekarang saya tanya, apa hukuman apa yang kamu terima, punishment apa yang kamu terima ketika kamu mencuri? Coba, siapa yang memotong tangannya? Ya, kamu nggak ngerti kok. Sama. Ya. Gimana Pak? Tadi lagi? Buka mute-nya Pak. Sorry tadi saya mute. Jangan disama-samain, kamu nggak ngerti konsepnya. Halo, Pak Topik. Coba saya turunin naik lagi, dia takutnya nggak bisa ini. Nah itu pertanyaan saya tadi tuh, orang-orang yang di abad 4, 5, 3, itu gimana mengenal Tuhanmu? Gimana mereka mau masuk surga? Gimana caranya? Hukum apa yang dipakai untuk mereka? Apa? Itu baru lahir kok dapat warisan dosa. Makanya kau kecil-kecil aja udah ngelawan mamamu. Jadi kalau kau bilang baru lahir kok udah dapat warisan dosa, kau nggak diajari mamamu buat dosa aja kau udah buat dosa. Itu fakta kan? Kau terima itu kan? Apa tadi nih? Yang typing nih, baru Angkasa Raya. Coba aku tanya kau Angkasa Raya, faktanya kau masih kecil udah bikin dosa. Apa nggak kau terima itu? Udah kau wariskan nggak tuh? Itu fakta. Jadi kalau kau bilang nggak ada konsep dosa waris, lah kamu, emangnya mama kau ngajarin kau berdosa? Enggak, tiba-tiba kau berdosa sendiri. Itu karena udah kau wariskan itu. Masih nggak nyangka? Ini lebih masuk akal. Ya begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.